Aku bisa bilang, arc Alvarez ini sebagai final arc agak kurang berhasil, tapi sebagai war arc perang, arc ini luar biasa berhasil. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Minasan, Santang Minasan Speak. Jadi setelah sekian lama rambutku tidak pendek dan setelah sekian lama aku tidak ngebedah arc, aku kembali kali ini dengan satu bedahan untuk arc Alvarez-nya Fairy Tail. Karena berapa hari lalu dari video ini tayang, itu arc baru aja selesai ditayangkan gitu ya. Fairy Tail Final Season baru aja selesai tayang di Muse Indonesia. Nah, aku rasa inilah saat yang tepat aku bahas arc ini. Dan ini adalah satu hal yang menarik. Karena dari belasan arc yang sudah aku bedah dari beragam seri, arc Alvarez ini adalah final arc pertama dari sebuah seri yang aku coba bedah. Dan namanya final arc, kalian tahu, kalian bisa rasakan memang standarnya tuh agak tinggi, agak naik dibanding arc-arc biasanya. Namanya juga klimaks, penutupan cerita. Maka ekspektasi dan penilaiannya pun pasti akan bertambah. Dan sayangnya buat yang ngikutin Fairy Tail, kamu bisa rasakan gitu loh ya, kalau memang arc Alvarez ini bagus, menarik, tapi kekurangannya pun cukup mencolok. Bukan sebuah final arc yang bisa kayak dibanggakan banget, bisa memuaskan banget. Nah, mari langsung kita bahas aja, kita bedah aja arc satu ini. Silakan like, share, subscribe untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sana Speak sebagai sobat cinta anime, sebagai sama otaku, penikmat Fairy Tail. Mari kita sebelum lagi mendapat, tapi ingat, jangan sampai yang berdebat. Cukup berapa ini sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Mari kita mulai aja. Seperti biasa, ini hasil kumpulan dari pendapat orang-orang, review orang-orang, dan pendapatku juga. Kelemahan yang pertama, banyak ide yang bagus banget sebenarnya, keren banget, tapi akhirnya itu nggak terpakai dengan maksimal. Ada cukup banyak, cuman ini aku kasih contoh aja supaya nggak kepanjangan ini video. Contohnya adalah beberapa member dari Spriggan yang sudah pernah aku bahas, sudah obvious God Serena, sudah diklaim sebagai penyihir terkuat gitu ya, sudah sangat ditakuti, sangat digembar-gemborkan gitu ya. Kalau ini penyihir yang luar biasa, edan kuatnya, tapi begitu berhadapan Baiwan sama Agnologia, langsung modar. Aku kasih contoh lain, Ajil. Ingat Ajil yang pasir? Ajil di awal cerita itu kan salah satu Spriggan yang maju ngelawan Fairy Tail. Dia ngelawan dan merepotkan Erza. Kekuatan pasirnya luar biasa kuat, dia bisa bikin Sand World. Satu daratan itu kena badai pasir semua. Segitu kuatnya bahkan Erza pun kewalahan. Dia harus cari cara, harus cari akal buat bisa ngalahin. Dibantu Biska akhirnya baru bisa menang si Erza. Oke, diingat itu baik-baik. Kemudian Ajil muncul lagi kemudian setelah dia sembuh gitu ya. Dia pulih, dia masuk ke medan pertempuran lagi, ngelawan Lisana sama Elfman. Kalian tahu dong gitu mas, kalian bisa ngerti ya, power scalingnya Erza di mana, Lisana Elfman di mana. Nah, tapi kok bisa-bisanya si Ajil kalah dengan cukup gampang oleh mereka berdua. Entah pertempuran apa yang terjadi ketika off screen gitu ya, kita nggak peduli. Cuman intinya ketika di ujung nih, kok bisa Ajil segitu gampangnya ditonjok sama dua orang ini. Dua itu cuma contoh ya, sebenarnya kalau aku panjangin ada beberapa lagi itu, tapi dua contoh. Atau misal contoh lain kayak ini, Demon Seed, bibit iblis dalam tubuhnya Natsu. Jadi Natsu kan dijelaskan gitu ya, kalau dalam tubuhnya dia itu ada dua bibit, ada bibit naga, ada bibit iblis karena dia IND. Suatu saat kemudian dalam pikirannya dia ketemu Ignil, dia disuruh milih, kamu mau jadi naga atau kamu mau jadi iblis. Cara untuk menyelesaikan masalah sebesar itu, krisis identitas, adalah dengan bilang, enggak, aku nggak mau jadi naga, nggak mau jadi iblis, aku mau jadi manusia. Dan tiba-tiba, dua bibit ini lenyap. Bibit iblis yang udah dari lama ditis gitu ya, dari aktor Taros. Dikasih tahu kalau ternyata IND itu Eterius Natsu Dragmil. Natsu adalah iblis. Kita sudah lihat betapa potensialnya dia, betapa mengerikannya dia ketika jadi iblis. Dan semua itu kayak dilempar keluar jendela dengan segitu gampangnya, segitu mudahnya, dengan bilang, enggak, aku nggak mau jadi iblis. That's it, selesai. Itu contohnya, kayak idenya tuh keren sebenarnya, bagus, tapi eksekusinya yang kemudian agak asal-asalan. Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua, ide yang bagus tapi kurang dieksplor. Kurang dieksplor ini dalam artian mungkin terlalu tergesa-gesa gitu kali ya, terlalu dimasukkan ke dalam arc ini dan akhirnya jadi nggak tereksplor dengan jauh. Beberapa orang merasa andai poin-poin yang akan aku sampaikan ini dimasukkan ke arc lain atau dijadikan arc sendiri gitu ya, mungkin akan lebih apik. Sebagai contoh misal final sequence-nya Agnologia melawan 7 Dragon Slayer. Aku yakin nggak cuman aku yang merasa ini terlalu tergesa-gesa nggak sih? Kayak tiba-tiba muncul aja gitu Agnologia, semua Dragon Slayer ditarik, terus bertempur, itu pun pertempurannya sangat amat di rush.
Untuk kadar seorang final boss, final villain, pertempurannya tuh sangat amat tergesa-gesa. Dan hubungan mereka nih ya antara Agnologia dan para Dragon Slayer akhirnya nggak bisa terelaborasi dalam. Pokok cuman ini ada orang jahat, ini ada orang baik. Orang jahat pengen mengalahkan orang baik, maka orang baik akan melawan. Udah gitu doang. Tidak ada hubungan emosional yang terjadi sehingga ceritanya jadi nggak begitu panas. Contoh lainnya, sama animasi perkara final boss juga, Zeref dan Natsu. Kita tahu kalau mereka berdua itu adalah kakak beradik ternyata. Ratusan tahun yang lalu mereka itu bersaudara. Bahkan Zeref pun berusaha mati-matian supaya adiknya ini bisa hidup kembali. Tapi sayangnya, di final arc, tema ini tuh nggak terlalu diangkat. Zeref cenderung lebih diikat ke Mavis, yang mana memang karena mereka pacaran gitu segala macam, mereka punya love-hate relationship segala macam. Oke, aku ngerti. Cuman jatuhnya kayak porsinya lebih banyak ke Mavis dan kita lupa bahwa ada tema besar sebenarnya. Kalau ini adalah pertempuran kakak lawan adik. Jatuhnya sama kayak Agnologia tadi. Orang jahat lawan orang baik. Orang jahat pengen ngalahin orang baik melawan. Jatuhnya cuman kayak gitu. Padahal kalau dieksplor lagi, diperbanyak, dielaborasi lagi, pasti pertempuran itu akan jauh lebih emosional, jauh lebih panas. Kekurangan yang ketiga adalah double villain. Apakah double villain salah? Enggak. Apakah buruk juga? Enggak. Selama porsinya pas. Masalahnya di arc ini, porsinya itu cenderung lebih banyak ke Zeref dan Spriggan dan kekaisaran Alvareznya, semua arminya dia gitu ya. Sedangkan si Agnologianya ditunjukkan jauh lebih sering di belakang layar. Teror yang dikasih, ketegangan yang dikasih lebih banyak sama Zeref dan pasukannya. Jujur ketika dulu aku baca mangganya, aku ngikutin mangganya tiap minggu gitu ya. Aku tuh sampai lupa kalau Agnologia tuh ada gitu. Tapi ya itu tadi, karena akhirnya Agnologianya cuman cenderung kayak diem-diem aja, pasif gitu ya. Sampai kemudian di detik terakhir dia akhirnya baru muncul. Di situ baru kerasa ketegangannya. Apa ancaman yang dia kasih baru muncul di sana. Tapi sebelum-sebelumnya kayak tumpang tindih dan cenderung ditindihin sama Zeref dan Spriggan. Kekurangan yang keempat baru jelas plot armor. Ini udah kekurangan dasarnya Fairy Tail gitu lah ya, maksudnya banyak momen-momen penting, momen krusial yang sebenarnya kalau nggak usah dikasih plot armor mah keren-keren aja gitu. Aku udah pernah singgung sebelumnya di konten ini gitu, maksudnya ya banyak karakter yang ngeprank. Ini salah satu permasalahan juga. Banyak orang ngerasa kayak ini final arc, harusnya final arc itu yang paling panas gitu. Adalah setidaknya karakter protagonis yang mati, literally mati gitu maksudnya. Tapi ya sudahlah gitu. Andai kata Hiromashima Sensei tidak mau membunuh karakter-karakter baiknya, karakter favorit orang-orang gitu ya, ya sudah nggak apa-apa. Banyak manga juga seperti itu kok. Tapi jangan dikasih prank dong. Kayak si Juvia, kayak si Gajil, kayak Makarov. Terutama si Makarov gitu ya. Banyak orang tuh ngerasa ini kakek kalau mati keren loh. Udah emosional banget, pasti bakal dikenang dengan luar biasa gitu. Tapi tiba-tiba entah dari mana bisa melek lagi, bisa hidup lagi. Ya ini yang agak disayangkan gitu maksudnya. Terutama di bagian ngepranknya ini tadi. Plot armornya itu super duper kelewatan memang di arc Alvarez ini. Itu dia 4 kekurangannya, cukup panjang sih ya. Aku masuk langsung aja ke satu kekurangan plus kelebihan, itu di bagian action, bagian fightingnya gitu. Yang mana tentu kalau kamu suka Fairy Tail, berarti kamu suka action shonen, berarti tentu kamu akan menyukai pertempurannya. Yang mana di arc Alvarez ini solid, bagus, di setengah awal arc. Sampai di titik dimana Irene ngaktifin Universe One. Setelah itu ceritanya, konflik-konfliknya, dan pertempurannya itu kayak anti klimaks semuanya. Rata-rata semua kayak anti klimaks, kayak tanggung semua. Di setengah awal, misalnya kayak si Agil, si Wall, Bloodman, itu keren-keren. Pertempurannya emang super duper panas dan memuaskan. Tapi setelah Universe One, aku kasih contoh, misal kayak Urainvel, yang mana dijuluki sebagai Winter General. Sihirnya adalah sihir es, pure es murni, nggak kayak Grey itu kan sihir penciptaan es. Ditunjukkan dia segitu overpowernya, segitu imbanya. Grey itu kayak dipecundangi gitu ya. Tapi kemudian ketika Juvianya Grey kira udah mati gitu ya, mengorbankan dirinya, Grey-nya kemudian marah dan somehow bisa membalik keadaan. Aku ngerti dia punya Devil Slayer Magic gitu. Oke, aku paham. Dan itu bisa melukai Invel. Cuman di awal cerita, Invel tuh segitu kuatnya loh. Dia duduk atau berdiri diem, sekitarnya beku dengan segitu mudahnya. Masa iya terus tiba-tiba karena Grey yang entah kekuatan amarah dari mana bisa ngegebukin dia. Jadi itu tadi, setengah awal oke sebenarnya, solid, beneran solid. Tapi setengah akhir, terutama bahkan sampai ke akhir, sampai pertempuran lawan Zeref, lawan Agnologia, itu anti klimaks semuanya. Sangat amat diras dan amat sangat tanggung. Kelebihannya ada 4 juga, aku langsung masuk. Pertama,
ketegangannya luar biasa. Ketegangan ceritanya, ini kan gini ya, aku nggak ngerti udah berapa kali aku menjentikan jari. Cuman, aku bisa bilang, arc Alvarez ini sebagai final arc agak kurang berhasil, tapi sebagai war arc perang, arc ini luar biasa berhasil. Kengeriannya di medan pertempurannya, semua masalah konflik di sana sini, itu kan pertempuran terjadi di beragam area gitu ya. Di utara ada, di pusat ada, di timur ada. Semuanya itu luar biasa tegang. Setiap area itu punya masalahnya sendiri-sendiri, punya konfliknya sendiri-sendiri. Dan di arc ini pun setiap chapternya di manga dan di setiap episodenya di animenya, itu ceritanya rapet banget, padet banget. Sehingga setiap episode itu selalu bertubi-tubi ada aja masalah. Itu menurutku satu alasan gitu yang bikin mau sengaco apapun eksekusi ceritanya, Fairy Tail tuh tetap bisa dinikmatin buat yang memang suka gitu ya, termasuk aku. Karena memang ceritanya hampir di setiap arc, termasuk di arc Alvarez, itu sangat tegang. Hiromashima Sensei tahu dan jago bikin cerita yang pertaruhannya tuh tinggi. Sehingga kita selalu pengen lihat gimana caranya protagonis bisa ngalahin si antagonis. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, harus aku kasih ke Spriggan 12. Mashima Sensei juga termasuk mangaka yang jago bikin satu kelompok isinya beragam orang gitu, jumlahnya banyak, namanya kelompok, jumlahnya banyak, desainnya macam-macam, kekuatannya macam-macam, personality-nya macam-macam. Kita sudah terbukti di setiap arc hampir selalu ada seperti itu, dan kali ini Spriggan 12 pun selain seperti itu tadi, juga memberikan mara bahaya, memberikan teror ke para protagonisnya, nggak setengah-setengah, nggak main-main. Aku tuh suka bagaimana setiap anggota Spriggan tuh punya keunikannya masing-masing, dalam artian entah sifatnya, atau mungkin nyelenehnya, atau mungkin kekuatannya, sihirnya yang kadang tuh di luar nalar gitu. Maksudnya kayak August, kayak Larkit, kayak Irene, itu kan karakter-karakter yang udah kita nggak pernah kebayang aja kalau ada sihir seperti itu di Fairy Tail. Dan sama halnya kayak beberapa arc lain, misal kayak Daimato Enbu, atau misal Grimoire Heart, atau misal Tartaros. Villainnya inilah memang yang membawa ketegangan cerita dan segitu menariknya buat diikutin. Kelebihan yang ketiga adalah reveal dan backstory yang dimunculkan di arc ini. Aku ambil beberapa contoh, misal Mask Rider alias Doran Bolt yang plot twistnya 3 lapis. Kita kira dia ini adalah anggota Dewan Sihir yang pernah memata-matai Fairy Tail, tapi ternyata diungkap bahwa dia sebenarnya memang anggota Fairy Tail dari awal. Tapi dengan kemampuan sihirnya dia akhirnya jadi informan buat Fairy Tail gitulah ya. Dan itu aku masih inget banget waktu ngebaca mangganya, aku mind blown banget. Mashima Sensei bisa banget gitu maksudnya ngegocek plot twistnya sampai jadi seperti ini. Contoh lain, August itu salah satu karakter Fairy Tail yang perih banget menurutku. Seorang kakek-kakek yang ternyata adalah anaknya Zeref, putra kandung Zeref dan Mavis, yang sayangnya dari kecil nggak pernah merasakan yang namanya kasih sayang. Sehingga seumur hidupnya dia cuma pengen dapat pengakuan, pengen disayang sama ayahnya dia yang selama ini itu depan matanya dia. Tapi ayahnya ini, Zeref, cuma menganggap dia ya bawahan, menganggap dia sebagai penyihir yang luar biasa, tanpa tahu kalau ini sebenarnya adalah putranya dia. Sampai di akhir ketika dia pakai Ars Magia dan ketika dia lihat Mavis ada di sana, ada ibunya di sana, dia mengurungkan niatnya. Meskipun kayak yang tadi aku bilang sebenarnya tuh agak anti klimaks sebenarnya kayak gitu. Cuman secara karakternya, penulisan karakternya itu sangat sedih sekali, sangat menyentuh sekali. Sampai akhirnya kemudian dia berubah sejenak jadi bocil, memanggil Mavis ibu, dan kemudian dia hilang. Itu perih banget sih. Atau contoh lain misal si Irene Belserian, mamanya Erza, yang punya masa lalu yang luar biasa kelam gitu ya. Alasan kenapa dia tuh menelantarkan Erza dan hubungannya dia dengan naga, dengan sihir Dragon Slayer, segala macam semuanya itu backstory yang sangat tragis. Kayak yang aku bilang, orang-orang tuh ketika bahas Fairy Tail fokusnya tuh cuman fanservice, nakama power, dan lain sebagainya, tanpa mengindahkan kalau banyak plot twistnya dan momen darknya. Fairy Tail tuh cukup banyak loh sebenarnya momen darknya. Ya salah satunya di masa lalunya Irene ini tadi, yang buatku pribadi mengubah perspektifku akan para naga dan sihir Dragon Slayer itu sendiri. Itu cuma beberapa contoh ya, beberapa contoh dari reveal dan backstory yang dikasih di arc ini, dan semuanya tuh sangat impactful memang ke cerita. Kelebihan yang keempat adalah momen emosional. Ini adalah keahliannya Mashima Sensei, bikin momen yang emosional kita sebagai pembaca, sebagai penonton, meskipun actionnya itu kadang suka ngaco gitu lah, entah power up dari mana, nakama power segala macam, tapi momen-momen karakternya yang menyentuh itu nggak bisa disangkal.
Contoh misal kayak momen Gajil sama Levi yang sudah saling memendam rasa suka dari lama gitu ya, sudah deket satu sama lain. Dan Gajilnya siap mengorbankan dirinya buat Levi. Dia bahkan sebenarnya mati harusnya saat itu gitu ya. Dan dia menyatakan cintanya, dia merasakan terima kasih sudah membantu dia menjadi manusia yang lebih baik. Meskipun akhirnya kayak tadi aku jelaskan tadi, akhirnya kita di-prank gitu ya. Ya di satu sisi kita bahagia melihat mereka menjadi pasangan yang bahagia, tapi kan di sisi lain kesel gitu ya, kenapa di-prank? Kalau begitu mah gak usah dibikin mau mati dong. Atau contoh lain misal kayak Zeref dan Mavis, love-hate relationship mereka bertahun-tahun, lamanya ratusan tahun gitu ya. Kita akhirnya melihat backstory mereka, apa yang terjadi di masa lalu, hubungan mereka seperti apa, dan akhirnya mereka bisa menemukan akhir yang bahagia sebagai dua orang manusia yang cuman pengen hidup dengan normal, mencintai satu sama lain dengan normal, tapi terkekang dengan sebuah kutukan yang menyengsarakan hidup mereka. Akhirnya melihat mereka itu punya akhir yang bahagia gitu ya, itu melegakan banget. Dan contoh lain ya si Makarov sebenarnya sih ya, momen pengorbanannya dia untuk semua anak-anaknya dia itu nggak bisa dipungkiri, memang sangat heroik dan sangat menyentuh sekali. Makanya itulah orang-orang tuh kesel, ini udah seheroik ini loh, sudah seepik ini, kalau emang dia berkorban dan mati, biarkanlah seperti itu gitu. Tapi sayangnya lagi-lagi kita di-prank. Sama itu tadi cuma 3 contoh aja, 3 contoh momen emosional. Di luar itu banyak banget sebenarnya. Di arc ini konfliknya selalu ada, actionnya selalu ada, ketegangan selalu ada, dan momen emosionalnya pun juga hampir di tiap episode selalu ada. Dan itu hasil bedahanku untuk arc Alvarez, final arc dari Fairy Tail ini. Aku nggak akan ngomong panjang kali lebar karena aku yakin ini video udah lama. Ini aku mentahan aja setengah jam. Jadi langsung akan aku tutup aja. Gimana pendapat kamu, fans Fairy Tail yang ngikutin Fairy Tail? Gimana klimaks ceritanya ini? Silahkan taruh aja di kolom komentar. Untuk sekarang silahkan lihat videonya. Kalau mungkin pembahasan kali ini, jangan lupa komentar, di-share teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa Instagram Soundspeak dan subscribe. Buat kalian yang nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga yang aku suka dan yang kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Itadashi minasan.